Mau apa kamu undang-undang saya naik? Yang ngundang siapa tante? Lagi Tante, haid? tante. Lagi haid ya? Apa yang undang-undang saya naik? Iya tante kenapa marah-marah? Kejar ya ngomong-ngomong Yesus kalau nggak tahu ya. Oh jadi yang tahu Sembarangan siapa? kamu put kamu ya. Yang tahu siapa tante? Mau ada di mana? Tante yang Ada tahu. di mana kamu Zuma? Aku di Makassar. Jangan kurang ajar kamu setiap malam Yesus, Yesus, Yesus terus kamu ya. Lah di kitabmu jangan kurang ajar, tulis Allah, 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 Allah di kitabmu. Kitabmu bongkar. Di kitabmu itu ada tulisan Allah, 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 ya Allah, 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 Allah itu dari mana? Hei, Apa? kita Mulutmu untuk muliakan nabimu. Pakai mulutmu agama untuk warisan muliakan penjajah nabimu. kok ngamuk? Ye. Agama warisan penjajah napa ngamuk? Santai aja napa? Lembaga kitabmu itu tabiatnya persis Belanda penjajah, merampas istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bibelmu kau itu. Tahu kau Gundul? Ngerti kau Gundul? Hah? Agamamu merampok isi Al-Quran masuk di Bibelmu. Sadar kau wahai pengikut agama warisan Belanda? Oh, naik-naik ke sini emosian. Wah, Udah lupa hidupnya dia. Roh menumpang. Kudusnya nggak dimasukin botol, lupa dia. Udah hidup menumpang di sini. Lagu amat. Kamu nggak sadar itu kitabmu hasil rampokan dari Al-Quran? Nggak sadar kau? Hah? Hoi! Hoi! Masih ngomong itu dia. Ya biarin. Hasil rampokan dari Quran banggai. Tidak ada kata Allah itu nyembah dewa kau tante. Begitu aja ngamuk-ngamuk. Wah, nggak ada Belanda datang kau nggak punya agama kau. Untung ada penjajah. Kurang ajar kamu. Alamak. Ada pendakwah kayak gitu mulutnya. Alamak. Idi. Ini. Saya jemput kamu di Makassar ya. Saya Oh cari. iya silakan. Ya. Masa ngapain ya ke Makassar? Numpang di Indonesia pakai ngancam jemput. Emang ada duit mau kesini? Ada duit. Dengan mulutmu. Ada duit mau jemput Kurang saya. ajar kamu. Bukan siapa-siapa kamu saya tahu. Hah? Rupanya cuma ngomong ngaco aja tentang Tuhan. Nabimu memuliakan dengan mulutmu. Perilakunya. Malu kamu ya? Hah? Loh, kamu yang malu. Kenapa Harusnya kamu? kamu bangga itu. Kitabmu Kenapa mulutmu tidak kamu diulas. pakai untuk muliakan Harusnya nabimu? kamu Di depan senang ribuan kitabmu orang. diulas. Karena pendetamu malu mengulasnya. Kami yang mengulasnya. Pendetamu malu mengulas Bibel, maka kami yang mengulasnya. Kenapa kami mengulasnya? Karena Bibel banyak merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya. Paham kamu tante? Tante? Kenapa kamu matiin mikrofon saya? Kamu Karena udah- suaranya mikrofon tante saya. besar kali. Tidak ada yang baik kan dari nabimu? Tidak ada. Saking bagusnya nabiku itu sampai ajarannya dimasukkan ke dalam Bibelmu. Paham kau tante? Hah? Kalau nabiku itu tidak bagus, tidak mungkin ajarannya dirampok masuk ke Bibelmu tante. Kenapa kamu enggak merampok ajaran Hindu? Kenapa kau enggak merampok ajaran Buddha? Kenapa hanya merampok ajaran Nabi Muhammad? Karena ajaran Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya agama Kristen menggunakan istilah-istilah dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini otakmu berfungsi tante atau masih berkarat? Kenapa dia terkemuka? Kenapa dia suci? Kenapa ikut dia jangan ragu-ragu? Kenapa kamu nggak ungkap itu? Tante ngomong apa sini Tante? Tante ngomong apa? Mestinya Tante ini sadar juga Tante. Karena lihat Anda di Bible Anda itu sampulnya itu
Alkitab, nama lain Al-Quran, Tante. Istilah-istilah Islam dipakai di terjemahan Bible-mu, Tante. Jadi kita harus luruskan, Tante. Yang kau curi itu disalahgunakan, Tante. Jadi harus diluruskan. Jangan marah-marah, Tante. Lagian di sini juga tidak monolog, Tante, diskusi. Di sini ada orang Kristen, ada Muslim, diskusi kita. Kalau ada yang bertanya mengenai Islam, kita jawab. Begitu sebaliknya, Tante. Ini arena diskusi, Tante. Terus tiba-tiba Tante datang menjadi pahlawan. Enggak bagus begitu, Tante. Kenapa enggak menggunakan istilah Hindu? Tapi saya diundang naik. Hah? Hebat begitu? Hah? Takut kelihatan? Hah? Kenapa? Gila. Tante kenapa? Ada apa? Tante lagi haid? Atau Tante lagi birahi? Kurang ajar, lu udah kurang ajar. Tante lagi birahi. Tahu nggak? Nanti lihat ya, jangan bengong kalau Yesus datang. Jangan mau Ku aja dia ngopi, Tante. Ku aja dia ngopi kalau dia datang. Ku ajak ngopi, ku traktir dia celana, baju. Ku belikan sarung Toraja. Kenapa diturunkan, Tante? Enggak pergi sendiri dia. Iya, nggak kuat. Santai aja, Tante, kalau lagi birahi. Biasa aja kali. Gimana itu, Bu Rasmi? Tante kita. Tante Rasmi dia kesurupan. Naikkan lagi lah, Bang, kan seru dengar orang abang. Betul. Tapi dia kusuruh pulang dulu karena ternyata rohnya robek balik bagian belakang. Robeknya besar. Lah. Enak kedengarannya, Bang. Tersangkut di sadel motor. Ya sudah, naik lagi, Tante, naik lagi. Mana dia? Tante Natali. Tante Natali. Mana dia, host? Naik Kena lagi. report, kayaknya kena report akunnya, Bang. Oh, kodong kamasian anak-anak. Charlie, kenapa pula akun moderatornya hilang? Gak bisa lihat orang di bawah. Dikembalikan moderator, host. Ya udah. Itu ada kumis kucing tadi Nasrannya, yuk. Mau nanya apa, Bro? Silakan. Mana lah, apa mau kutanya sama Bang Juma ini soalnya. Silakan. Agak paham dia, perhatikan. Emang agak paham dia. Cuman ada mau kutanya sama Bang Juma ini. Bang Juma menurut Abang Tuhan itu seperti apa? Tuhan? Tuhan itu sesuai dengan Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oh, berarti berbeda kita, Bang. Ya, berarti Anda berbeda dengan kitab para nabi. Anda pasti sama seperti orang Roma Yunani. Enggak. Kalau saya pemahaman saya, Tuhan itu seperti manusia. Nah, itu ku bilang sama dengan pemahaman orang Roma Yunani. Tuhan yang Anda maksud itu sebenarnya dewa. Bukan Tuhan itu, dewa. Yang serupa dengan manusia itu dewa. Kan di Alkitab itu kan jelas di situ. Berarti Yeremia 10 nomor 6 salah dong ya? Oh, itu kan tertulis di situ Allah. Allah kan bukan manusia. Berbeda dengan Tuhan. Oh. Harap Abang paham kan? Kata Allah ini ambil dari mana, Bang? Ya kalau saya membaca kitab. Ya Allah itu dari mana? Allah ini artinya apa? Itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Saya baru tahu. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau saya jujur ya, Bang ya. Kalau saya yang saya percaya Elohim, Elohenu. Nah, itu Tuhannya orang Yahudi lagi tuh. Coba Tuhannya Kristen ini yang mana sih? Itu yang huruf besar itu.
Ya itu Tuhannya Yahudi, Bang. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk. Seperti manusia, bukan tidak serupa. Waduh. Kan? Seperti manusia. Kalau seperti manusia berarti sama dong seperti manusia. Memang jadi manusia dia. Kan Nah itu agama pagan itu. Masa Tuhan jadi manusia? Mungkin maksud Anda itu dewa. Dewanya jadi manusia. Nah itu Krishna, Wisnu, Hercules, Zeus, Attis, Horus. Itu dewa-dewa yang jadi manusia. Hermes. Gimana Anda mengatakan bukan? Sementara Yod-Heh-Vav-He, Hasem, Elohim, Adonai itu tidak pernah jadi manusia. Dan kenapa? Karena dia maha kuasa. Kalau dia jadi manusia berarti dia tidak maha kuasa. Itu kan ada tertulis di kitab Injil Yohanes itu ya. Itu kan firman itu bersama-sama dengan Elohim. Terus? Nah, firman itu adalah Elohim. Nah, terus? Nah, terus firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi daging. Jadi daging, Bang, bukan jadi manusia. Daging sama manusia kan sama. Beda, saudara. Bang Juma enggak daging, enggak manusia. Beda. Kan daging. Beda kalau jadi manusia dengan jadi daging. Kalau jadi daging itu nanti kalau dia tidak dikasih roh bisa jadi bangke. Kalau enggak dimasak cepat atau dibikin sate. Kalau manusia berarti dia sudah include dengan roh dan jasad. Nah, sedangkan original teksnya itu tidak begitu. Original teksnya mengatakan jadi daging, SARS. Jadi daging dia. Jadi daging. Kalau sudah jadi daging kan berarti jadi bayi. Nah, terus siapa yang kasih roh? Roh dia lah. Namanya juga Elohim. Dia tadi daging yang tadi kan Elohim itu kan menurut pandangan saudara roh. Ya. Roh ini berubah menjadi daging. Roh menjadi daging. Iya. Nah, setelah menjadi daging yang kasih roh siapa? Itu kan pemikiranmu yang kasih roh. Dia sudah membawa roh. Ini daging kalau tidak dikasih roh mayat ya. Begitu Maria melahirkan yang keluar mayat. Enggak ada. Miriam. Iya. Ya itu dia. Kalau enggak ada dikasih roh, matilah dia. Itu kan seolah-olah abang membuat ada lagi Tuhan lagi membuat roh. Lah kalau tidak ada Tuhan lagi, lalu yang kasih roh siapa? Gini bang ya. Kalau malaikat Gabriel itu turun ke bumi, dia ada di bumi. Di surga dia tidak ada. Tapi kalau yang huruf besar ini turun ke bumi, dia ada di bumi, dia ada di surga. Itu kelebihannya. Lah, Tuhan Anda berapa rupanya? 10. Berarti membelah diri. Bukan membelah diri. Itu jadi Tuhan Anda ada berapa? 7. Kekuasaannya. Berarti Tuhan menciptakan Yesus, bukan Tuhan menjadi Yesus kalau begitu. Itu yang kau katakan. Kalau menurut firman itu kan firman yang tertulis itu harus yang tertulis lah. Jangan kau. Iya, kan bukan ini. Anda kan harus paham bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul nggak? Nah, berarti pada mulanya adalah perkataan. Bukan perkataan yang seperti abang baca. Iya. Pada mulanya ada perkataan. Pada mulanya adalah firman. Kalau perkataan kayak gini lah, aku mau beli bakso. Nah, aku mau Maria hamil. Ya, kalau menurut kitab suci, ini firman itu bukan yang seperti kau pikirkan. Lah, sekarang Anda mengatakan aku mau makan bakso. Elohim berkata aku mau Maria hamil. Perkataannya kan makan bakso. Nah, perkataannya kan mau makan bakso. Perkataannya juga itu mau Maria hamil. Itu yang abang maksud perkataan. Lah, terus yang Anda maksud perkataan ini apa? Firman. Firman itu dia yang menciptakan semua. Iya, firman dia menciptakan. Nah, Tuhan menciptakan dengan mulut kan? Tuhan itu namanya. Ya, Tuhan menciptakan dengan mulut kan? Dia berbicara kan? Iya. Ah, sekarang yang Anda maksud ini mulutnya Tuhan yang menjadi daging gitu? Bukan
Lalu apanya? Pikirannya. Berarti otaknya yang keluar atau idenya yang keluar melalui perkataan. Ya termasuk rencana. Assalamualaikum. Ya rencana berarti. Ide yang seperti yang kau berarti rencana. Kalau rencana, saudara, kalau rencana, saudara, kalau rencana, saudara, kalau rencana berarti bukan objek daging. Rencana, misalnya Tuhan merencanakan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, bukan Tuhan yang menjadi bayi, tapi rancangannya yang mengaplikasikan kemudian kehendaknya gitu loh. Iya, Bang Kumis noise Bang. Kayaknya. Ya enggak noise maksudnya mendengung ini kayaknya dari abang kayaknya. Coba di. Iya, hilang. Aku sorry. Nah, jadi bahayanya kalau pikiran Tuhan jadi manusia, Tuhannya jadi koplak, nggak punya pikiran lagi. Ini bahaya. Selamat malam teman-teman. Bang Juma. Malam Bang. Enggak, tadi saya dengar, terima kasih sudah dinaikkan ini. Apa jarang-jarang nih. Biasanya saya tunggu lama enggak naik. Ini tadi Bang, saya tertarik kata Allah. Itu kan kayaknya jadi ini ya. Jadi perdebatan, banyak polemik. Kalau iman saya Gimana? pakai. Anda Islam jadi Bang Jono. Iya Bang, saya Kristen, Bang Sugi, Pak Sugi. Iya. Ini kadang assalamualaikum ini yang bikin kita ragu itu. Saya sih enggak masalah Bang pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan enggak apa-apa. Ya yang jadi masalah kita apa? Tersambung lagi nah. Sorry. Enggak, karena Jadi kan sempat Allah itu internet sejenak. Alhamdulillah nyambung lagi. Ya enggak, karena bagi kami kalau Kristen itu kata Allah itu kan gelar Bang. Dari mana Anda mendapatkan kata Allah itu? Gelar. Menjadikannya gelar itu dari mana kata Allah? Nah, Paulus memang kan kalau enggak sih, karena kalau penerjemahan Alkitab itu kan kebetulan dulu kan mungkin ya, ini bukan mungkin sih dibantu sama teman saudara Muslim, makanya jadi Allah itu yang menerjemahkan enggak tahu bahasa Indonesia kan, jadi ya ini yang noise siapa sih, saya kan? Pak De noise. Oke Bang Zuma lanjut. Okay. Ya silakan. Iya Bang, jadi Allah itu gelar kalau bagi kami ya, dan iya, dari mana Anda dapatkan ilmunya? Ya karena jadi begini, mungkin biar lebih jelasnya ya. Coba saya bagikan data. Ditanya dari mana ilmunya kok jawab langsung. Iya, ini saya mau kasih data, Bang Handi. Ya. Boleh saya dibesarkan kamera? Saya share ya. Coba sebentar, izin ya. Data dari Bible ya. Data dari Bible. Enggak dong, saya pakai jalan tengah, sejarah saya. Ya nggak bisa begitu dari Bible lah. Sejarah itu kan objektif Bang. Kalau Bible jadi kan bias. Jadi Bible dikesampingkan. Enggak, Bible itu kan bias Bang. Kita lihat kenyataan. Iya. Bible itu kan berdasarkan keyakinan Kristen. Kalau Quran kan Abang, saya enggak sentuh Quran. Saya harapkan juga sama. Ini cuma pertanyaannya dari mana kata Allah itu ada jadi pakai. Begini Bang Handi, langgar kilo sebentar. Ya, jadi begini Bang. Ya jadi begini Bang, ini kan ada koin ini, Abang bisa lihat nih, La ilaha illallah kan, dan selanjutnya ini Allah ini, alif lam lam ha, Bismillah ini basmalah, ba sin mim alif lam lam ha. Jadi Bang, kekaisaran, ya ini koin arkeologi Bang. Arkeologi, oh. Ya jadi zaman Umayyah. Dari mana itu? Linda Kores monitor nggak ini? Oh iya silakan coba di ini. Jadi Linda di Kores monitor nggak? Coba Bang Suma, jadi di zaman dinasti Umayyah, koinnya itu seperti ini Bang. Ya masuk Gurunda. Ya, coba deteksi dulu ini. Oh iya boleh. Jadi tahun zaman berapa ini dinasti, koin bro? Tahun berapa? Ini tahun 600 akhir abad ke-7 Bang. Tunggu ininya, apa laptopnya ngehang? Oh. Terus apa hubungannya dengan Kristen ini? Pakai kata Allah? Enggak, jadi ini supaya kita sama-sama jujur dengan sejarah bahwa abad ke-7 Allah itu begini, ini kan buat saya melihat data ini gelar Bang, Allah alif lam lam ha.
Kecuali abang mau mengatakan Abdul Malik bin Marwan ini menggunakan ini sebagai nama. Abang ingin mengatakan itu. Jadi Anda mau katakan KBBI salah? Saya katakan enggak, kalau konsekuensi logisnya gini Bang Handi. Ini kan apa yang koinnya. tunggu dulu. Kesimpulan akhir Anda tentang ini koin apa? Iya, bahwa ini data yang ditampilkan dengan kalimat syahadah ini. Jadi abad ke-7 dinasti Umayyah ini koinnya seperti ini. Sekarang saya tanya, menurut abang ini nama atau gelar? Nama. Nama. Kalau ini nama Bang, konsekuensi logisnya Islam itu penganut Zoroaster. Karena ini koin Zoroaster Bang. Ya, apa masalahnya? Oh berarti Islam itu penyempurna Zoroaster, pagan Bang? Oh bukan. Bukan gini Gurunda. Mulai ngaco. Jadi gini kawanku, ketika Umayyah menginvasi, ketika zaman dinasti Umayyah menginvasi Persia dan juga Yunani, koin yang digunakan oleh Yunani dan oleh Yunani dan satu lagi Persia itu dipakai oleh Muslim. Lalu kemudian ditambahkan lafal tauhid di sana, gitu. Loh, begini Bang Kores ya. Jadi koin itu menunjukkan agama dari kekaisaran itu. Ya, gini posisinya, kalau nggak mau dipakai koinnya oleh Islam, jangan kalah perang. Kenapa? Iya, berarti kalau Islam mengakui bahwa Tuhannya itu Ahura Mazda. Bukan, ini koinnya. Loh, soalnya gini. Coba saya lihatin ya. Jadi gini. Ketika ini koinnya ini ya. Jadi sebelum zaman Islam, koinnya itu Zoroaster. Muhammad lahir, Rashidun menang, koinnya tetap Zoroaster. Lah ya, karena berarti Islam ini Zoroaster gitu. Maksudnya kalau Kristen agamanya dari koin, silahkan. Tapi kalau koin dalam Islam itu digunakan sebagai alat penukar transaksi gitu. Bukan, iya, koin itu menunjukkan agama. Oh itu kalau di Kristen, kalau di Islam enggak? Enggak. Zaman dulu saat itu seperti itu. Memang di Kristen begitu, kalau di Islam enggak? Enggak, bukan. Berdasarkan hanya sebagai transaksi, datanya dari mana? Kenapa sih berkutat di sini? Ini menyita waktu. Karena gini, kalau misalnya agama dari kitab suci Islam itu bukan dari koin. Koin itu Kristen. Bukan, koin itu menunjukkan agama dari kekaisaran itu. Umayyah itu koinnya masih ini. Itu kalau bukan di Kristen, ini kenyataan. Terus sekarang gimana? Dinasti Umayyah belum punya alat produksi uang. Misalnya, zaman itu. Udah mana dong. Coba? Buktinya gini, saya tunjukkan ya. Mana coba koinnya Umayyah kayak gimana coba? Koinnya Umayyah. Ini kan koinnya Umayyah, ini koinnya Umayyah. Nah itu kan bekasnya Persia itu bekas Persia yang dipakai. Sekarang koin yang berbentuk Umayyah. Yang berbentuk Umayyah. Dengar. Kalau misalnya ini koin kalau misalnya mereka kan bisa menambahkan ini, iya kan? Iya. Iya kan? Ya berarti mereka ini kalau topik lain apa kok bahas ini? Logam mulia itu kan adanya, logam mulia itu kan adanya di Persia. Arab nggak ada untuk memproduksi metal itu. Lah iya, Dharma itu kan Persia punya Dharma. Drahma kalau misalnya itu, di dalam. Aduh, kalau hanya sekedar ini saya tunjukkan aja ya datanya. Iya, ya kita tunjukkan aja lah. Gini ya, The British Academy ini, jadi koin itu menunjukkan religius dan political propaganda. Jadi menunjukkan agamanya. Gitu. Mana yang lu baca? Ini baca. These coins were also intended to promote religious and political propaganda. Jadi menunjukkan agamanya. Iya, bagian itu nggak ada masalah. Itulah kenapa ditambah lafaz di sana. Iya, menunjukkan agamanya. Iya, makanya berarti Islam mengakui Tuhannya Ahura Mazda. Lu bilang gitu. Nah, itu di mana tertulisnya gitu? Kalau misalnya kayak gini contohnya, kalau misalnya Ahura Mazda, ini format koin ini cara gini ya. Gini nih, kalau cara mengadopsi Tuhan lain, gini, gedein lu pengen melihat bagaimana agama itu mengadopsi Tuhan lain. Nah, gini, tunggu ya. Ya nggak apa-apa. Sok. Enggak, ini ya, gimana? Kalian ini gue kasih contohnya. Kalau misalnya mengadopsi Tuhan lain tuh kayak gimana? Sini gue kasih contoh. Misalnya. Waduh. Kita misalnya lihat di sini. Di mana ya dia? Enggak, jadi ini kan jelas ya lambang-lambang Zoroaster. Kenapa kalian masih pakai ini? Pertanyaannya itu loh. Siapa yang pakai itu? Kita pakai rupiah gitu. Umayyah loh. Ini koinnya Umayyah kok. Kita pakai rupiah kita.
Terus lu tahu itu adalah Azura Mazda dari mana? Iya ini, oke makanya gue tunjukin gedein lagi dong. Gedein lagi lo, kenapa takut lo? Enggak takut, ini menyita waktu. Sekarang pertanyaannya gini, diam dulu. Anda nggak ditanya, diam. Saya mau nanya satu aja. Gedein lagi, saya jelaskan dari Jangan di sini aku mau ngasih tahu apa kalau misalnya mengadopsi agama orang itu begini. Contoh misalnya ya, kita mempunyai data mengenai Yahweh adalah dewa bulan Mesir. Itu datanya ada di Soleb Inscription. Nah ini nih lihat di sini. Nah, di dalam Soleb Inscription yang baru ada 1300 sebelum Masehi, di mana ini Musa belum lahir ya, 1300 sebelum Masehi itu Musa belum lahir. Di sini ditemukan inskripsi bahwa ada kartus itu pahatan-pahatan di tembok di kuil Soleb. Kuil Soleb itu kuilnya makam Raja Amenhotep III di Nubia. Nubia itu Mesir, selatan Mesir. Nah, di sini tertulis apa? The Shashu of Yahweh Land, atau orang-orang Shashu dari tanah Yahweh gitu. Nah ini bangsa Mesir sebelum ada Israel, sebelum ada Yahweh memperkenalkan diri ke Abraham, udah diketahui oleh bangsa Mesir dewa ini. Nah sekarang kita lihat apa sih Yahweh bahas ini? Kata Allah ini kan. Nah kita bahas kata Yahweh. Gua bahas kata Yahweh. Bahas kata Allah dulu kan tadi yang jadi polemik. Tunggu, makanya gua kasih lihat. Nah, di sini lalu kemudian kita lihat ke tur Egypt. Kalau kita tur ke Egypt, nah di sini kita akan menemukan inskripsi Yahweh itu adalah, nah di sini kita lihat ya. Enggak, tambahin kuntilet ajrut sekalian. Kores, tambahin kuntilet ajrut. Ya itu kan Yahweh bentuknya kerbau. Kita nggak kasih. Makanya Nah, tambahin aja. Nanti memang ada penyembah pagan yang menggunakan nama Yahweh, tidak masalah. Nah itu memang dia. Tunggu. Earliest reference to the name ya. Nah, itu tidak masalah. Ada orang menggunakan. Jangan terguncang. Tunggu, sabar. Nah, lihat ya. Referensi paling awal dari nama Yah itu merujuk kepada bulan atau satelit untuk bumi dalam bentuk fisik gitu. Jadi apa? Ini jadinya gitu. Ini Yahweh itu ini. Ada bulan, pala burung, bentuk manusia. Waduh. Kan gitu. Ini Yahweh. Nah sekarang kita lihat, ya, kita lihat. Masalah. Kita lihat. Loh kalau buat kami masalah kalau misalnya kita menjiplak Tuhan agama orang lain, buat kita masalah. Allah karena nah, terus kita lihat di sini di dalam Quran. Yahweh nah, di sini adanya di Yesaya 12:2 kita lihat. Ya. Sungguh Theos itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Theos itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12:2 ya. Yesaya 12:2. Nah sekarang kita lihat di sini. Nama. Nah, ya, makanya kalau ini nama, berarti Tuhanmu itu Ahura Mazda sesuai dengan Zoroaster. Nah, ini lihat. Sesuai ini dengan penjiplakan yang terjadi. Ya saya 12:2. Aduh, gak ada masalah. Enggak, ngobrol aja sama Aldo. Aldo bisa ngejelasin lebih panjang lebar, silakan. Ya, ini dijiplak oleh apa? Oleh kawan-kawan Kristen. Udah Res, biarin Res. Nah, jadi intinya gini Bang Andi, ini terakhir begini. Artinya pengadopsian dewa bulan Mesir, pengadopsian nama-nama berhala kepada agama itu di dalam Kristen adanya. Sehingga apa? Ini di sini, finalnya di sini. Rab Jono finalnya di sini. Kuntilet ajrut. Coba tunjukin kuntilet ajrut sekalian. Finalnya di sini. Gua enggak ada keberatan sama itu. Kalau ada orang sesat, sabar. Yesus itu adalah firmannya dewa bulan Mesir yang menjadi manusia. Itu baru penjiplakan. Gitu loh. Dah turunkan. Sekarang begini. Mana dia? Tunggu ya. Masih ada. Gedein coba Bang Juma, gedein lah. Sekarang gini. Saya tanya dulu. Astagfirullah, kenapa sih? Tunggu dulu. Ya memang nggak, kalau begini Bang Juma, kita lihat saya baru mau ngomong. Sekarang begini. Tadi Nabi Ibrahim itu tua mana dengan ajaran Zoroaster? Kutanya dulu samamu. Zoroaster itu gini lah, secara sejarah Zoroaster dan Hindu itu lebih tua dari Abrahamik. Zoroaster itu kapan mulai muncul? Lebih tua dari Abrahamik. Lebih tua dari Abrahamik. Hindu dan Zoroaster itu monoteistik yang tua. Betul. Yakin? Iya. Di Sumeria. Nah, kalau mereka yang menyembah Ahura Mazda itu abad keberapa? Fokus dulu. Tunggu dulu. Gini Bang, makanya saya tunjukkan. Yang menyembah Ahura Mazda itu abad berapa? Saya tunjukkan abad ke. Mulai ngaco. Enggak, saya tanya dulu.
Saya tanya sama saudara. Kenapa di mute? Ayolah. Saya tanya sama saudara. Ini Penyembahan terhadap Ahura Mazda itu abad keberapa? Oh, nama itu berarti Anda sama dengan Zoroaster. Gimana? Enggak nyambung kan? Udah mulai mau menyelamatkan agama. Maksudnya gini, ini double-nya begini. Kalau sama dewa bulan Mesir yang diadopsi oleh Yahudi versi Kristen dan Kristen itu sendiri. Kalau Allah, mana ada orang Zoroaster menyembah Allah? Mana ada? Enggak, gini loh. Makanya saya bilang Allah itu gelar. Saya kan membantu Islam. Lah kalau misalnya Allah gelar, kalau misalnya Allah gelar, gini, makanya gini loh. Saya ketujukan. Kalau nggak kondusif, gue turunin ya. Kalau nggak kondusif, kalau mau ditanya, gue turunin. Suka-suka kalau saya tanya, penyembah daripada Ahura Mazda itu abad keberapa? Nah tuh jawab tuh, ditanya dulu. Iya, Zoroaster itu umurnya setahu saya tua, Bang. Coba Abang Google deh. Yang saya tanya, penyembah Ahura Mazda itu abad keberapa? Iya, Ahura Mazda itu kan dewanya Zoroastrian. Iya, itu disembah abad keberapa? Mereka mengenal sembahan atas nama itu. Iya, makanya saya jawab sebelum Abrahami. Iya. Ditanya. Itu ditanya abad keberapa ya? Iya. Ya, saya nggak tahu pastinya, Bang. Saya nggak tahu pastinya. Ya, tapi yang jelas. Kena sendiri datanya. Ketapuk sendiri sama data. Sendiri. Abad ke-7, koinnya Umayyah itu menggunakan simbol-simbol Sekarang Zoroaster. yang saya tanya kepada saudara. Simbol-simbolnya Zoroaster itu ada di abad ke-7. Itu dianut oleh keturunan penganut agama Zoroaster ini itu abad keberapa, Cak Ayu? Abad keberapa? Hah? Ngomong saya diam, habis itu kasih gantian, kasih kesempatan saya. Gak bisa, lu ditanya dulu jawab. Saya kan sudah jawab kan? Abad keberapa? Saya lebih tua. Saya nggak lebih tua, tapi saya nggak tahu itu pastinya. Nggak tahu, Banyuma. Diam, dia nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu jangan banyak cerita. Enggak, kita fokus abad ke-7. Berarti nama Allah lebih dulu diperkenalkan sebagai nama Sang Pencipta langit dan bumi oleh Nabi Ibrahim kalau gitu. Jadi jangan ngadi-ngadi kau bawa hanya oleh karena Anda kemudian ingin melegalkan hasil curian lembaga kitab dari Quran. Itu, kalau Anda mau menggunakan ini sebagai ngaco. Ini diturunin lah. Ngaco. Mau melegalkan hasil curian, tapi nggak paham. Nabi Abraham itu sudah memperkenalkan nama Allah kepada keturunannya jauh sebelum sembahan yang dikatakan sebagai Ahura Mazda itu disembah. Itu pun muncul nanti di abad kedua sebelum Masehi. Kucluk. Dan nanti koin itu kamu pertontonkan di abad ke-7. Katanya sih begitu. Sejak kapan kemudian orang-orang yang Anda katakan tadi itu menggunakan kata Allah? Sejak kapan? Apa dasar pijakannya? Sudah Anda menyebutkan nama sembahan mereka adalah Ahura Mazda, masih Anda bawa-bawa Allah ke sana. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada keturunannya, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para kali kau datang merampok orang punya, habis itu kamu poles segala macam upaya. Sedangkan orang Quraisy saja, orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulanna, apa kata mereka? Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka semuanya akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana kata Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala-berhala? Padahal mereka tahu nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, secara turun-temurun sudah memperkenalkan nama Allah sebagai nama pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Pandai-pandaian, hasil curian dipoles entah kemana-mana, bawa koin-koin ke sini. Gak bisa kau nipu, gak bisa.
Kita tahu juga pelajaran. Cuman saya nggak bisa buka kamera, nggak bisa kayak Dinda Korsi itu nggak bisa. Tapi kok data-data kayak begitu juga gampang kok, tinggal dicari di mana-mana pasti ditemukan. Lagian juga itu tadi gambar-gambar apa pula itu yang dibikin? Emang nggak bisa diedit yang kayak gitu-gitu? Pandai-pandaian. Intinya, kesimpulannya, dolphin albino. Terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah yang mendukung ya. Intinya adalah apa yang menjadi pencanangan Kristen kemudian mengambil kata Allah itu harus mereka akui bahwasanya kata Allah itu diambil dari nama sembahannya umat Islam. Siapa lembaga kitab Indonesia sebelum menerjemahkan terlebih dahulu melihat koin daripada agama Zoroaster? Ada? Woi, ada dari penerjemah Bible itu yang melihat dulu Zoroaster? Woi, ada? Kagak ada. Ada penerjemah-penerjemah yang dari diperintahkan oleh Belanda itu. Woi, sebelum kau terjemahkan Bible, kau lihat dulu itu agama Zoroaster, apa nama sembahannya? Woi, ada nggak? Dasar kucluk. Udah nyata-nyata kata Allah itu ambilnya di Al-Quran. Wah, bawa-bawa Zoroaster. Dasar pekok, agama penipu. Maunya tipu aja terus kerjanya. Akui saja, Bang Suma, kata Allah itu kami ambil bukan dari Al-Quran, tapi dari bahasa Yunani dalam kitab kami Matius 10 nomor 34. Di situ ada kok kata Allah. Di situ kok ada kata Allah. Ada kok kata Allah di situ di kitab kami. Apa arti Allah dalam bahasa Yunani? Hanya. Para kali bah. Atau Anda ingin mengatakan salah Bang Suma, kami mengambil kata Allah dari kitab Mazmur. Oh ya? Ya, di mana tertulis? Ada kok di dalam Mazmur 10 nomor 7. Apa di situ dikatakan? Allah. Oh, cocoknya itu kalau begitu. Jadi bukan dari Al-Qur'an ya? Iya. Oh, pantas aja kau membacanya Allah. Ternyata cek per cek Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Hei, udah gila kalian? Hah? Udah gila? Hah? Tuhan kalian sumpah serapah? Hai, gila aja, jauh kali kelempar. Kami menggunakan kata Allah karena kata Allah itu adalah gelar. Ambil dari mana? Dari agama Zoroaster. Koclok. Kau itu nipu-nipu nggak tanggung-tanggung Kau sekolah ternyata itu akibat makan babi, makan guguk, ternyata dipakai untuk nipu Jago kali kalian ya. Mari kita terjemahkan Bible kita dengan mengambil nama gelar Tuhan di dalam koin Zoroaster. Koclok. Tidak punya malu kalian Dasar penipu. Naik-naik ke sini mau nipu. Dikiranya kita nggak belajar. Muslim menaklukkan kemudian penganut agama Zoroaster yang ada pertama dan tertua di Persia. Itu tahun berapa, Paman? Tahun berapa umat Islam menaklukkan Persia, Paman? Jadi kalau di situ muncul kemudian nama Tuhan mereka Ahura Mazda, lalu kemudian diganti Allah, itu berarti yang memiliki wewenang pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Jadi wajar kalau koinnya kemudian digantikan dengan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena sudah dimenangkan, ditaklukkan oleh tentara Muslim. Pada tahun berapa? 600 berapa itu Bang Handi? Lupa saya. 600 berapa Bang Handi? 650 berapa itu Bang Handi? Iya benar, 650-an. Bang Handi hilang gurunda. Mantap sekali Bang Suma. Siapa yang mengajarkanmu Bang Suma? Roh Kudus dong. Gila aja lu. Mau nipu-nipu kami di sini ya. Sayangnya kamu itu nggak bisa diajak diskusi pelan-pelan, kemudian sayang sekali. Cobanya bisa kita ganti-gantian buat malu kau. Ya.
Bahwa Tuhan kami menggunakan kata Allah, karena itu gelar. Dari mana ambilnya? Dari agama Zoroaster. Kagetlah kita. Jauh kali kau bertamasya. Ya udah. Jauh kali berselancar ke Zoroaster. Dasar penipu. Penipu. Alhamdulillah. Penipu, saya tanya samamu penipu, siapa petugas dari penulis Bible yang melakukan penelitian sampai ke koin? Sebentar, bukan sebentar Bang Zuma, kita luruskan. Saya tanya dulu. Maksud kamu saya kan cuma mau nipu, hanya cocok-cocokologi saja. Bukan. Sekarang tunjukkan Abang ke saya siapa dari penerjemah Biblemu yang melakukan penelitian sampai ke Iran sana. Siapa? Jawab. Selesai, boleh saya ngomong? Ya, tunjukkan siapa yang pergi melakukan penelitian terhadap agama Zoroaster dan meneliti koin sehingga di dalam kitabmu ada kata Allah. Siapa? Tunjukkan, silakan. Sabar dulu deh, sebentar. Jangan mau menipu pencuri. Agamamu memang diajarkan, memang diajarkan untuk nipu-nipu. Sebentar, jadi nggak usah. Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan aja buktinya. Kau buktikan. Bukan, saya nggak butuh ini, saya nggak butuh. Saya sudah jawab tadi nih, saya sudah jawab. Saya tinggal butuh. Yang saya butuhkan sekarang adalah pembuktian Kristen penyembah manusia itu pada saat mau menerjemahkan kitabnya mereka melakukan penelitian terhadap koin ini. Cepat kok, sebelum ku tapek kepalamu. Jangan kau patol-patoloi orang kau. Agama patol. Agama patol-patoloi. So bagaimana ini? Sebentar, tenang dulu Bella. Kamu tidak perlu bawa ini. Tidak, sebentar Bang Zuma. Ini kau jadikan saja. Buktikan dulu siapa yang melakukan penelitian dari agamamu, mengambil dari koin untuk menerjemahkan Biblemu yang dari barat itu. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi begini, tidak ada hubungannya dengan koin satu. Kenapa saya bawa koin? Kenapa kau hubungkan di situ? Iya, makanya saya jelaskan dulu kenapa saya bawa koin. Di mana kau hubungkan itu? Maksudnya saya, koin itu kita lihat bahwa abad ke-7 Allah itu adalah gelar, bukan nama. Dari mana kau dapat itu? Ini makanya loh. Waduh, bahasanya ini Islam sekali. Sebentar dulu. Nakal kau. itu abad ke-7 kan? Yang kau maksud itu abad ke-7 kan? Ini abad ke-7, iya. Terus abad ke-7, apa hubungannya dengan nama Allah dalam kitabmu? Iya, jadi abad ke-7 itu hubungannya dengan nama Allah yang ada dalam kitabmu? Bahwa abad ke-7 itu Allah itu adalah gelar. Dari mana nenekmu ajari kau itu? Dengar, makanya saya kasih tunjuk ini. Yang saya tanya, dari mana penulis Biblemu mengambil kata Allah dari situ koin? Dari mana? Nakal kau suka nipu-nipu agamamu. Kau jangan nipu-nipu di sini, enggak usah kau tipu-tipu. Sekarang saya tanya kau dulu. Dengar. Sebelum saya turunkan kau, dengarkan. Enggak, langgar kilo Bang Zuma. Kau yang dengar saya. Kau yang dengar saya. Aduh, duduk nek bawaan ini. Kau penyembah manusia, dengar saya. Penerjemahan Biblemu itu yang mereka jadikan rujukan Al-Quran, penyebutan nama Tuhannya umat Islam Allah, atau mereka jadikan rujukan. Dengarkan dulu. Sakulu, dengarkan dulu. Siapa? Dengarkan Sakulu, dengarkan pertanyaanku dulu. Sakulu, dengarkan dulu. Siapa di antara penerjemah Biblemu yang menerjemahkan Biblemu pertama kali dengan mengambil kata Allah di dalam koin orang Zoroaster, atau mengambil kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia? Jawab. Sakulu jawab. Sakulu Mak Dendang jawab. Jawab saya. Tidak ada masalahnya itu, karena itu ada masalahnya. Berarti kau memang paluka.
Yang saya tanya, Paluka, dengarkan Paluka, Yang saya tanya Paluka, siapa di antara penerjemah Bibelmu yang ada di Indonesia ini sebelum menerjemahkan kata Allah itu mengambilnya dari koin? Dengar dulu. Siapa dari penerjemah Bibel yang mengambil kata Allah dari koin itu? Siapa? Gantian kita, kita. Dengar ke saya, dengar ke Kak Blama, dengar Kak. Siapa yang di penerjemahan kita boleh dengar kasakulu, dengar Kak. Paluka, dengar Kak. Siapa di antara penerjemah Bibel Indonesia? Dengar Kak dulu. Iya, oke. Paluka anak Sundala, dengar Kak. Siapa di antara pengarang kitabmu, penerjemah kitabmu? Kau punya etika tidak kau? Pertanyaan saya, dengarkan. Siapa di antara penerjemah Bibel dari Belanda ini sebelum menggunakan kata Allah dalam Bibel terlebih dahulu melakukan penelitian ke koin? Atau saya tanya kau yang kedua, sederhana saja jawab. Dengarkan. Penggunaan kata Allah dalam Bibelmu ambil dari kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia atau ambil dari kata Allah yang ada di koin itu? Jawab. Oke, boleh saya bicara? Kau dengar Ji pertanyaanku tadi? Aku langgar ya Ji. Apa pertanyaan saya? Ya, jadi pertanyaannya dari mana kata Allah saat menerjemahkan Bibel? Oke. Kau pintar berarti. Ya. Jawab nih. Iya, begini. Tenang kita. Dari mana? Ambil napas dulu. Ya, ambil dari napas mana? Dulu. Sudah tenang belum? Iya, saya tanya kok dari mana? Iya, makanya. Jadi Bang, waktu itu misalnya Ledeker ya, waktu datang menerjemah, pasti dia tanya orang Indonesia, iya kan? Dari Al-Quran. Betul. Iya makanya. Dari Al-Quran sudah selesai. Tamat tahu berarti. Iya makanya dengar Kak dulu. Kenapa itu tidak masalah? Sekarang dengar argumenku. Nah, ya sabar. Abang kan pintar nih. Bang Zuma pintar. Lebih dari 10 tahun berdiskusi kan? Saya kan orang baru ini, bukan siapa-siapa. Makanya jangan kau sotak. Kau sadar Kipaing. Tenang Ki dulu Bella. Jadi begini, kenapa tidak jadi masalah di Kristen? Karena Allah itu gelar. Ini kiper. Ini argumen saya. Kutanya dulu. Saya ulang pertanyaanku. Begini Bang Zuma. Sebentar. Begini. Jujur kau ulangi. Penerjemah kitabmu itu mengambil kata Allah dari Islam atau dari koin? Iya, karena orang Islam yang membantu, tidak masalah. Karena sekarang saya Allah tanya itu gelar. Jangan kau ambigu. Sekarang Bang Zuma tunjukkan bukti sama saya abad ke-7 Allah itu bukan gelar, Allah itu nama. Kamu Tunjukkan ambil coba. kata Allah Buktinya itu Bang Zuma dari mana? Al-Quran atau dari koin ini? Bang Zuma, langgar kiro. Dengar Ki dulu. Coba abang tunjukkan saya semua. Tidak peduli. Biasanya saya banyak data. tidak Coba, peduli. Yang saya tanya, kitabmu mengambil kata Allah itu dari Al-Quran atau dari koin ini? Zuma, tunjukkan bukti abad ke-7 saat saya tanya dulu Islam berjaya. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Di sini saya bilang gelar. Kalau Anda bilang nama, oke, gini deh. Iya toh. Coba mana datanya Bang Zuma? Memang kau di ngerokok. Karena saya tanya. Tidak ada hubungannya. Yang saya tanya itu Bibelmu. Yang saya tanya itu Bibelmu. Ambil terjemahan dari Al-Quran atau dari koin? Kuiseng nih. Apa jawabannya? Dari koin atau dari Al-Quran? Karena waktu itu orang Islam yang membantu penerjemah. Jadi ngambilnya dari mana? Iya, tentunya orang Islam ambilnya kan dari Quran kan. Alhamdulillah, sudah selesai. Karena Allah dari itu gelar. Turunkan, host. Bukan, turunkan. Allah selesai. itu Turun. Kamu turun. Selesai. Jadi kita mendengarkan teman-teman ya, bahwasanya si Paluka tadi pencuri tadi itu mencuri kata Allah itu dari Al-Quran. Dah selesai kan? Nah, adapun kemudian untuk membebaskan diri mereka itu dari keadaan yang mengambil terjemahan dari Al-Quran masuk ke dalam kitabnya, mereka mencari alasan. Lantas dia dapatkan koin. Meskipun di koin itu gelar, kata Allah itu gelar, di koin itu maksudnya, misalnya. Tapi faktanya ngambilnya dari mana tadi?
dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu, nama Allah itu adalah bukan gelar, itu adalah nama. Jadi terjemahan Al-Quran diambil masuk ke dalam Bible, yang adalah nama Tuhannya umat Islam. Kalaupun dia menemukan koin bahwa sembahan Ahura Mazda itu, sembahan orang Zoroaster itu bergelar Allah, walaupun itu ada, tapi faktanya mereka mengambil kata Allah bukan dari koin, tapi dari Islam. Berarti dia dengan sadar mengakui kata Allah dalam Bible itu berasal dari Al-Quran. Salah nggak kalau kita mengatakan dia paluka? Salah nggak kalau kita katakan dia pencuri? Gak salah kan? Gak salah. Gak salah. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Silakan. Ya, apa ya? Ini terlalu kekanak-kanakan sekali argumen. Karena ada lafaz Allah terus ada gambar, maka gambar tersebut dibilang itu adalah Allah. Ini kan terlalu kekanak-kanakan gitu. Bercanda-bercanda bocil-bocil pagan gitu loh. Coba dong kalau mau jujur gitu kan, Allah dibilang gelar itu di mana, kamus apa, inskripsi apa gitu. Dalam Al-Quran aja Bismillahirrohmanirrohim. Bismi, nama Allah, nama Allah. Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Gitu. Itu udah disebut tuh nama Allah. Masih kurang. Al-Fusilat ayat 30. Pengasih dan penyayang. Iya itu afan. Terus Al-Fusilat ayat 30 sampai 31. Dan beruntunglah orang-orang yang dimana Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Nggak bisa itu yang satu gelar, yang satu lagi gelar, nggak bisa. Jadi belum nanti ke hadis nama Allah banyak banget gitu. Cuman tadi yang menarik adalah buat dia nama Tuhannya mereka yang bernama Yahweh itu ngambil dari dewa berhala bulan Mesir, itu bukan masalah buat mereka. Baguslah, yang penting jujur dia. Mantap, mantap. Atau sekarang gimana? Gini misalnya ya, kalau misalnya kalian bilang Allah itu gelar, mau nggak gua kasih Yesus itu adalah nama untuk kondisi di mana perut sedang sakit gitu. Mau nggak? Mau nggak gue gituin? Supaya enggak, Yesus itu kita jadikan gelar gitu ya, Kores. Iya, jadi kayak gini misalnya Sasugi, misalnya kayak gini. Gini contohnya begini, Kores. Aduh, perut gue mules, gue Yesus dulu ya. Gitu. Bisa, mau nggak? Bukan gitu. Weh, itu Yesus siapa tuh belum disiram? Kayak gitu mau nggak kayak gitu? Gini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti gini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, boleh enggak kayak gitu tuh? Kita jadikan gelar dia. Iya, soal kita misalnya bikin terjemahan kayak gitu bayar berapa sih paling lah? Murah bisa kita. Gampang. Atau kita datang ke KBBI, kita masukin lagi definisi buat kata Yesus, mau nggak? Yesus adalah kondisi di mana orang sedang ke belakang, kayak gitu, mau nggak lu? Bagus juga itu untuk gertak balik kan. Kalau kata Allah nggak kau hilangkan, maka terjemahan Quran yang artinya iblis itu kita ganti Yesus. Nah, gitu. Jadi kata tadi itu mencoba untuk membodohi kita. Padahal kamu mengambil kata Allah. Nah, itu kan jawabannya. Pertanyaannya, dari mana kau ambil kata Allah itu? Naik dia kan, menjelaskan kemudian. Gini Bang Suma, gini Bang Suma, di Ahura Mazda itu ada koinnya. Emang dari sana kau ambil kata Allah itu? Ternyata bukan, ngambilnya dari Al-Quran. Dia sudah jujur akui. Naik-naik mau menolong, ternyata kena luka. Karena memang kan diajarkan maluka itu, diajarkan mencuri. Karena ada juga Tuhan ngambil keledai orang tidak kembali, kan itu. Dari sana dia belajar agama luka. Atau enggak kita ke Uganda, di Uganda ada WC umum kita tulis Yesus gitu kan?
Akhirnya Yesus punya definisi baru. Apa itu Yesus? Yesus itu bisa Tuhan, bisa juga WC umum, tergantung. Nah, mau nggak kayak gitu? Atau kita punya peliharaan di rumah ya, Yesus ini kan tidak mungkin. Anda pasti tidak mau. Peliharaan guru, ini peliharaan. Nah, saya punya Yesus. Nah, Yesus ini namanya Yudi, kayak gitu misalnya. Ya, kan nggak bisa kayak gitu seenak perut. Makanya diskusi ini kemudian ada. Gitu. Oh tidak, nama Allah itu kelar. Ini pun dari mana? Dari koin. Oke, tapi penerjemahan kitabmu itu dari koin itu atau dari Al-Quran? Dari Al-Quran bang semua. Kucluk. Paluka itu namanya Maliang. Bang Handi kemana Bang Handi? Nggak tahu, nggak naik lagi. Kena ini dia, kena santet akunnya. Agama Paluk masih live nggak ya? Kalau ngambil dari Yahudi Elohim, luka dari Yahudi. Kata Allah masih luka dari Islam. Kapan sih Kristen pun? Bang Andi di mana Bang Andi? Kok nggak naik? Di mana beliau? Masih live ini YouTube-nya? Dari sini. Dari sini. Kemana beliau? Akunnya habis mungkin. Iya kayak, tapi masa Bang Andi emang suka ngomong macam-macam sampai habis akunnya. Iya tadi saya malah kena. Yang ngamuk-ngamuk si siapa tuh? Oke silakan, masih ada Oten barangkali. Ini masih ada kumis kucing. Jangan-jangan kumis kucing bawa materinya dari koin TikTok juga. Enggak lah bang. Oh enggak. Soalnya tadi saya baru nyanyi di room. Kebetulan scroll TikTok muncul Bang Juma ini. Aku naik dulu lah, coba dulu. Itunya itu bang. Bang Juma ini memang pintar. Bagaimana aku bilang kan. Soalnya dia memang aku bisa pahami lah. Ngapain Bang Handi di room inspirasi? Kenapa dia di situ? Ada yang narik dia ke sana mungkin. Bang Handi di room inspirasi tapi ininya di sini. Kok bisa? Apa live-nya yang di Gurunda? Ya udahlah, mungkin ada apa gitu di sana urgent. Oh, sekarang di room Bang Fandi. Ya. Jadi kawan-kawan Kristen terimalah kenyataan ya, tadi gue kasih pembanding, harusnya itu bisa buat berpikir gitu. Sebenarnya yang mengadopsi nama berhala yang kemudian jadi nama Tuhan itu ya kalian sendiri. Tadi udah gue kasih lihat, Yahweh itu dewa bulan Mesir. Jadi kalau misalnya bilang Yesus ini adalah anak Theos yang bernama Yahweh, jatuhnya ya Yesus ini adalah anak dewa bulan Mesir yang tinggi sekali gitu jadinya. Kan sedih kalau kayak gitu. Makanya bye-bye lah diskusi gitu. Kalau nggak tertulis itu gelar, ya jangan dibilang itu gelar gitu loh. Kalau nggak tertulis Yesus Tuhan, ya jangan dibilang Yesus Tuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pamit ya, udah berat banget mata ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidur, Pade. Baru jam 1 Satsugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada Angin Mamiri, katanya dia mau diskusi dengan Bang Kores. Katanya ada pertanyaannya yang mana pertanyaan itu tidak mungkin dijawab oleh Bang Kores. Silakan Angin Mamiri, pertanyaan apa? Selamat pagi, abang-abang. Iya, pagi. Permisi Bang Zuma, saya mau. Iya, silakan Bang. Angin Muslim atau Kristen nih? Iya. Bang Kores, saya mau nanya Bang Kores bisa jawab gak? Saya mau jawab. Kalau bisa jawab, Akhi Angin Mamiri bisa ini nggak apa? Bisa nanya nggak? Saya mau jawab soalnya. Saya tanya dulu Bang Kores ya. Ya. Kalau Bang Kores bisa jawab, saya pindah agama. Emang agamanya apa? Saya tanya dulu Bang Kores ya. Agamanya apa emang?
Bang Gores, saya tanya ya, boleh? Bang, ya Allah susah. Ya, saya tanya dulu, baru nanti saya jawab. Ya udahlah, ya tanya dulu lah, supaya berkembang, nanya dulu lah. Di mana ayatnya, dalilnya Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku? Belum rilis. Nanti tunggu TB3 ya. Kalau Bang Gores bisa tahu jawabannya, dalilnya kasih ke aku pindah agama. Ampun, tidak, saya tidak mampu jawab. Itu susah. Yang punya kitabnya aja nggak bisa jawab, apalagi saya. Bang Zuma, permisi ya Bang Zuma, aku berdebat dulu sama Bang Gores nih. Satu pertanyaan aja cukup nih. Iya, silakan Bang, silakan. Tadi gue nggak jawab, boy. Buat dia nangis. Di mana ayatnya, dalilnya, ayat berapa? Sembahlah akulah Tuhan Yesus. Pada pertanyaan Ayur ya kan? Oh, izin Bang Gores. Sukijat pasal 19 nomor 7453. Nah, sip. Dari izin dulu ya. Teman-teman yang 43 akunku hari ini kena 4. Jadi ini akun baru dibikin. Tolong di follow ya. Tengok aja followersnya tuh. Satu hari ini kena akunku 4 ya guys. Oke lanjut. Jadi gimana Bang Gores? Kalau bisa Bang Gores kasih tahu ke saya ayat berapa? Di mana saya masuk Islam lagi Bang Gores? Tadi udah dijawab. Ini dengerin ya, ini jawabannya ini. Ya, silakan Bang Gores. Kitab Sukijat pasal 19 nomor 7. Bang Gores nih. Lah, emang aku bercanda? Iyalah. Sembahlah akulah Tuhan Yesus. Kalau ada dalil dan ayatnya, aku masuk Islam. Itu dia, kitab Sukijat pasal ayat 19. Ayat 19. Iya, nomor 7943. Lah ketawa serius. Coba dicari kitab Sukijat. Maksudnya jangan ini dong, jangan meremehkan. Memang orang Yunani nggak ada yang namanya Sukijat? Ada. Sukijat itu murid ke 15 dari Saul Tarsus. Bang Gores, jadi kesimpulannya Bang Gores nyerah kan? Gak bisa nyerah jawab lah. Kan? Nyerah ya, gak bisa jawab. Kiamat pun kalau Bang Gores cari masuk Islam ya. Nah, sampai Victory Alda gua nggak bisa jawab. Oke, gitu aja host. Bang Zuma, makasih waktunya. Bunda semua, Pak Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ada Matius, Markus, Lukas, Sukijat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Sukijat. Anjay, keren Sukijat. Dia pesek sendiri. Yang lain hidungnya gede, dia pesek sendiri. Oke Bang, permisi dulu aku ya. Ya, nggak nyanyi? Boleh nyanyi sekali. Boleh. Ya satu lagu aja ya. Iya. Udah siap? Bagus sekali suaranya ya. Tepuk tangan. Bagus suaranya. Khusus ini untuk Bang Juma aja ini. Persembahkan dulu. Sat. Mute Sat. YouTube. Sat. Ini si Kores ini. Ngada-ngada kok Kores. YouTube. Si Kores. Direk kopi punya Bang Juma lo. Kau. Ding. Oh Tuhan. Ke bawah dia. Aduh. Lagi banyak di YouTube kau ini memang. Oh Tuhan. Aduh. Ali pun tadi mau bersuara. Ustaz Ali mau ngomong apa? Ya itu, saya udah ketakutan.
Kalau sampai nyanyi. Si Kores itu Stan. Memang kadang-kadang kalau nggak ada ya dicari masalahnya sama Ikores. Iya, kayaknya kurang apa ya? Kayaknya kurang lengkap gitu kalau live nggak ada masalah itu. Kurang aktif. Ya ini ekstreme. Nama apa itu? Ekstreme. Selamat malam. Pagi Bang Kores. Pagi. Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Mau nyanyi juga? Bukan Bang Kores. Oh iya, oke. Mau minta tips saja dari Bang Kores, dari Bang Zuma, dari Ustadz Alif dan lainnya. Ini saya hampir tiap hari dengerin debat ya. Nah, kadang setengah 4 mata ngantuk berat, tahu-tahu subuhnya jadi setengah 6, agak mepet-mepet lah. Jadi kan nggak bagus itu. Gimana kira-kira tipsnya gitu biar semangat untuk on time di subuhnya gitu. Kan Bang Kores juga kan, yang lainnya juga kan pasti apa ya, bentar lagi di jam 3 apa kan udah pada lelah apa segala macam gitu. Oh iya. Ini tipsnya, akhi. Ingat mati. Kores sobo kasih tips dia sendiri aja. Ingat mati, akhi. Ingat mati nggak bikin ngantuk. Gimana kalau saya telat subuh terus saya mati, saya belum telat subuh? Tidak. Lebih baik saya paksa mata ini gitu. Sesungguhnya nasihat terbaik adalah kematian. Gitu. Karena dia gak bisa jawab. Karena dia sama aja dengan Bang Ekstrim. Dia gitu kesiangan juga kalau subuh. Wah, makanya si Kores nih. Mana ada. Aku tidur itu beres subuh tidur. Nah, jadi kalau abang mau tidurnya itu nanti sholat subuh kayak Kores, tidurnya jam 7. Nah, tenang dia. Mau nggak? Makanya si Kores gak bisa ngasih tips. Kadang-kadang kita itu kan sembari agak tiduran gitu, masih dengerin apa segala macam, jam 3 bahkan jam 4 pun masih kita dengerin gitu. Tahu-tahu wah ini 5/4 udah bangun, masih ngantuk, ambil wudhu. Kan pernah itu ciri-ciri subuhnya telat itu kan orang-orang fasik gitu. Ya itu yang tadi aku bilang, jangan tidur. Gitu ya Bang. Iya, jangan tidur, paksain. Gimana supaya jangan tidur? Ingat yang serem-serem, mati gitu kan, utang, debt collector, apalah. Pokoknya jangan tidur aja gitu. Nanti habis subuh baru tidur. Besok. Ini akhi Riko mau naik, kasih naik aja mumpung sepi. Atau enggak Ustadz Alif guruna silakan kalau mau ngasih ini, mau ngasih apa? Mungkin yang lebih lembut itu sarannya. Ya, kalau saya sih bilang betul, jangan tidur. Makanya kan kenapa kita udah nanggung waktunya, kita nggak tidur gitu loh. Nanggung, kita tunggu subuh dulu, habis itu baru tidur. Walaupun kan sebenarnya nggak bagus juga kan. Tapi karena sudah darurat, kita menyelamatkan satu keadaan, menjalankan sholat, ya udah, habis itu kan kita sudah bebas waktunya mau tidur nggak tidur gitu loh. Ya nanggung, tunggu aja terus. Agar tidak tidur, jangan tidur kan gitu. Bang Zuma izin bertanya dengan ustadz-ustadz juga. Bang, abang laki-laki apa perempuan Bang? Suara saya agak serak. Melambai kali suara kau. Kalah gua sama aku perempuan, suaraku nggak kayak kau. Agak tegas coba ngomong coba. Bang, boleh bertanya gitu, tegas ngomongnya. Coba tegas. Jadi saya kemarin bahas Daniel 7. Yang kemarin yang waktu itu belum terbahas. Nah, jadi mohon penjelasannya ya tentang Daniel 7 itu. Daniel 7? Iya, Daniel 7 tentang apa namanya? Yang tahta Allah yang berlanjut usia.
Dinda Kores kayak ini. Dinda Kores paham dah itu materinya? Bang Kores. Itu loh. Yang mana sih? Daniel 7:14. 14 kan ya? Oh, 7:14. Oh iya, itu salah satu dalil nubuatan yang sering dipakai. Iya, jadi teman saya itu bertanya. Kemarin waktu itu saya habis paket, gak sempat lagi untuk Suara gamenya. Nah, terus kenapa di situ Daniel 7:14 itu? Nah, di situ katanya tentang nubuatan bahwa semuanya akan menyembah, mengabdi kepada Dia di situ, membilangkan bahwa Yesus itulah katanya. Dan dia membawa Daniel 7. Ya, nah Daniel ini jawabnya pakai ayat 14. Nah, ini kalau nubuatan-nubuatan kayak gini, kalau pakai cara Kores, bantainya itu pakai Yehezkiel 45:22. Nah, nanti di sini dikatakan di Yehezkiel 45:22. Apapun nanti nubuatan yang mau dia bawa apapun. Di Yehezkiel tunggu ya, aku bukain dulu. Mana sih Yehezkiel itu? Nah, Yehezkiel 45:22 nanti dikatakan begini. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, gitu dibilang. Karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri, gitu. Nah, sekarang oke, itu untuk Yesus. Artinya Yesus nanti akan ini dong, bikin korban penghapus dosa untuk dosa dirinya dan juga dosa seluruh penduduk negeri, gitu. Karena di Yehezkiel itu nubuatannya untuk raja Yahudi, di mana Yahudi itu sudah tidak punya raja saat ini, gitu. Yehezkiel berapa, Bang? Yehezkiel berapa? 45:22. Yehezkiel 45:22. Kalau ini deh, kalau Matius 11 nomor 12 pernah baca nggak? Matius 11:2. 13. Matius 11. Belum, aku jarang banget itu. Matius 11 nomor 13 coba dibaca. Matius 11:13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadinya kayak Elia ya. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes. Iya. Di situ ada kata Heos. Heos itu artinya nubuat yang tertulis di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat. Itu bernubuat tentang orang-orang hanya sampai kepada masa Yohanes saja. Jadi tidak ada nubuat setelah Yohanes Pembaptis. Maksudnya nggak ada nubuatan untuk orang-orang yang ada setelah Yohanes Pembaptis. Nomor 13-nya kan gitu ya? Iya, yang 14. Iya, 13 yang 14-nya itu nubuatnya buat ini siapa namanya? Elia. 14-nya untuk Elia. Iya. Nah, Elia itu kan datang jauh sebelum Yesus. Sedangkan kalau kita artikan nomor 13-nya, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes saja. Jadi di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi termasuk dalam Daniel itu bukan bercerita tentang Yesus, karena Yesus tidak dinubuatkan di sini. Kan betul. Yohanes Pembaptis lebih dulu daripada Yesus. Iya. Nah, berarti nggak ada nubuat untuk Yesus, karena nubuat para nabi hanya sampai kepada Yohanes saja. Nah ya, bawa ke situ juga bisa ke Matius 11 sama Matius 12, Ufti. Matius 11, 12 sampai 13. Ya, Lu bilang makasih, Ufti, emang dia perempuan. Oh, emang dia apa emang? Pikachu. Lanjut. Ya, apalagi Ufti lo hilang. Malah hilang. Habis Bang Kores tuh Bang. Dia tadi manggil Ufti Bang, jadi aku geli Bang. Astagfirullahaladzim. Terus pergi dia kan.
Aduh. Beliau Cuman Muslim kan? Gini, Guruna, berpendapat apa ya? Selama nubuatan tentang Mesias nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya udah mau main serong gitu ya, nubuat ada Tuhan turun ke bumi lewat jalur vagina, nah itu baru harus dibubukin habis-habisan itu. Iya. Betul. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Jadi orang-orang apa ya, zaman itu aku bawa itu pada terdiam semua ini ya. Narasinya gimana, Dek? Iya, karena gini, di apa itu kan nubuatan untuk Yeskel itu kan rajanya udah nggak ada, Guru udah. Udah zamannya udah nggak ada raja di situ. Israel udah lagi hancur-hancuran di situ. Itu zaman pembuangan. Nah, Yeskiel di sana bernubuat tentang seorang raja, gitu. Di mana? Yeskiel? Iya, Yeskiel 4522. Ini nubuat, tapi kok lembu? Lah iya, karena ini Mesias, nubuatan Mesias Yahudi ya gini, Guru nah. Ya, harusnya Yohanes 1:29 diganti dong, jangan domba tapi lembu. Ya, emang di ininya kan lembu. Yeremia 4 ya, Imamat 4. Iya, di Imamat 4 kan penebus dosa itu lembu. Kalau untuk semua dosa, untuk semua orang, semua bangsa. Semua bangsa. Bangsa Israel tapi kalau seluruh manusia Tirek, Gurunda. Apa itu? Padahal Tirek itu ini kadal dinosaurus. Ada aja. Ya iya, soalnya kan lembu bentuknya bangsa Israel, Gurunda. Kalau misalnya untuk bangsa yang di luar Israel nggak ada itu aturannya. Kuda Nil. Tirek paling. Ya, Imamat 4 kan ya? Iya, Imamat 4 1 sampai 27 itu dikasih tahu. Kalau misalnya ini korbanot ini apa ya, argumen lama yang udah jarang dipakai lagi karena TikTok terhitungnya jelek-jelek. Yang pertama itu lembu. Lembu itu kalau imam yang berdosa atau seluruh bangsa Israel yang berdosa. Nah, kalau misalnya siapa namanya? Kalau misalnya ketua suku yang berdosa, dia pakai kambing jantan. Kambing. Kalau rakyat jelata, dia pakai kambing betina atau domba betina, gitu. Kalau orang Kristen yang berdosa, Tuhannya disembelih. Sip. Imamat 4. Imamat 4. Ada yang pakai ayam nggak bang? Ada. Sekarang Yahudi nebus dosa pakai ayam. Coba lihat deh Yahudi, apa ya namanya, korbanot gitu Yahudi di Israel. Mereka muter-muterin ayam di kepala. Itu penebusan dosa sekarang mereka. Itu bang mau nanya, itu kalau ngorbanin ayam, apakah itu nggak sama dengan berdukun bang? Ya enggak. Enggak ya? Apa sesajen gitu, enggak ya, beda ya? Ya tergantung, kambing juga kalau mau sesajen juga. Gitu ya. Kan dibawa ke sesembahannya tuh kan, terus ngomong, ya Tuhan kami, inilah sesembahan dari kami, ya gitu bang. Gitu, pengalaman kali ya. Enggak loh, pernah nengok aja aku tuh bang. Ini Bunda Rama KW apa asli? Malah di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda host, Bunda Ustaz, Bang Pera lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Tuh ada typing katanya yang ada anak gadis, silakan lamar Bang Juma. Kebalik, Bang Juma yang lamar, bukan anak gadis yang lamar. Ayo Ten, naik. Mana nih pasien? Oke, kalau gitu sambil nunggu, oh ya, tadi saya salah nyebut kitab ya. Itu ada yang bilang, jelasin Ustaz Fathul Ijar, bukan Fathul Ijal ya, Fathul Qorib. Ya, mengenai masalah bab nikah dan bab wali, yang di situ dibahas adalah wala yasihu akdun nikah illa biwali wa syahidil adl gitu. Jadi nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan ada saksi yang adil. Nah, begitu saksi seorang wali dan saksi itu ada 6 syarat gitu kan. Wa yaftakiru al wali wa syahidani illa sitatun dan seterusnya. Pertama syaratnya Islam, wal balig, wal akal dan berakal, merdeka, laki-laki dan adil dan seterusnya ya. Nanti masalah wali itu siapa? Ayah, yang utama pertama ayah, kedua adalah kakek, al-ab, summa al-jadu, abul ab yaitu bapak dari ayah, summa akhul lil ab, saudara dari saudara laki-laki seayah seibu, summa akhul lil abi dan berikutnya adalah saudara laki-laki mana tadi? Summa akhul lil ab, saudara laki-laki seayah atau nanti saudara laki-laki seibu saja atau seayah saja. Intinya itu runutannya begitu ya. Apa tadi salah nyebut suruh bahas Fathul Ijarnya itu beda, itu bahasannya khusus yang sudah nikah. Lanjut Afwan. Apa ya? Nedi, selamat pagi, agama apa? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 5 menit aja. Gurunda Bang Zuma ingin bertanya aja nih, 5 menit aja. Halo. Iya, silakan Bang, silakan. Ya Bang. Ini Bang, ada teman saya kan ingin bertanya itu, bertanya sama saya. Jadi saya juga belum paham persis itu Bang. Belum pernah juga, nggak bisa jawab juga sama. Jadi saya ingin bertanya sama, mungkin Bang Zuma bisa jawabnya. Teman saya ini nikah sama istrinya ini dalam keadaan istrinya kan Kristen ya Bang ya. Teman aku ini Islam. Dia nikah di baptis nih, teman aku. Setelah di rumah, habis setelah nikah itu dia balik ke rumah teman aku ini. Dia nikah Islam lagi Bang berdua. Setelah itu ditinggalin lah lagi dia sama istrinya karena dia orang tua istri ini nggak setuju karena dia nikahnya Islam kembali Bang. Jadi dia sekarang udah pisah Bang. Jadi gimana tuh teman saya Bang? Apakah dia apa yang harus dia lakukan gitu habis dibaptis kembali Islam lagi? Tapi dia ini sudah ini tidak ke gereja. Dia nggak pernah ke gereja Bang, hanya nikah. Nggak pernah ke masjid juga? Iya, hanya dibaptis aja waktu itu Bang. Iya, artinya kan setelah balik ke rumahnya dia nikah Islam sama istrinya. Nah, orang tua istrinya ini, mertua teman saya ini nggak setuju gitu, narik anaknya gitu. Tapi dia udah punya 4 anak Bang, 1 Islam, 3 Kristen. Sekarang masih tinggal sama-sama? Udah berpisah Bang. Udah pisah ya? Ya. Kalau teman kita ini udah sholat lagi kembali? Nah itu yang saya belum tahu, apakah dia lanjutin sholatnya atau enggak Bang. Selama ini enggak pernah Bang. Berarti agamanya kan dia ini sudah Kristen habis dibaptis. Ya, nah untuk kemudian kembali ke Islam ya harus resmi dia itu Islam. Karena KTP-nya mungkin sudah Kristen KTP-nya. Kalau KTP-nya belum Kristen, ya, KTP-nya Kristen Bang. Ya udah,
harus syahadat resmi itu supaya ada sertifikatnya untuk dia ganti KTP lagi menjadi Islam gitu. Anak-anaknya ikut dia atau ikut istrinya? Kalau syahadatnya di sini bisa nggak, Bang? Bisa. Ya besok malam aku ajakin gitu. Iya bisa, kalau beliau mau bersedia silakan aja. Anak-anaknya ikut sama istri? Anaknya 4 Bang, 1 Islam, 3 Kristen Bang. Ikut sama beliau atau ya. ikut istrinya? Ikut ibunya Bang. Oh, masih kecil-kecil ya? Satu, yang kedua SMA, yang lainnya masih, yang kedua itu masih kecil. Iya, yang Islam? Yang tua Bang, sudah kuliah. Ikut di mana? Bapak? Udah ikut bapaknya dia. Mana? Alhamdulillah. Islam dia. Yang 3 ini adiknya ini yang ikut sama mamanya ya? Ya, sementara itu saya ajakin ada di sini. Baik. Ya, makasih Bang. Nanti untuk KTP-nya Bang dikirim kemana nanti? Di hostnya aja, hostnya. Oh iya. Atau siap. iya di hostnya aja, nanti hostnya yang kirim ke sekretaris. Oh iya, atau siap, Dinda Alif juga bisa. Oke Bang, makasih banyak Bang. Ya, terima kasih. Buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Bang nggak boleh ada kesalahan di KTP ya Bang? Maksudnya? Aku kan tadi kalau KTP-nya kan masih Kristen, jadi harus disadatkan biar bisa bikin di KTP Islam. Nah aku masalahnya KTP ku ada kesalahan Bang. Nah di KTP itu kan Bang, di KTP itu kan ada kata sumur hidup kan Bang. Jadi kalau aku bikin lah nanti statusku janda, malah di Bang janda sumur hidup, nggak mau lah aku Bang, ya kan? Aku bikin lah aku kawin. Wah, salah gak itu Bang? Salah kan? Gak salah kan Bang? Bukan jandanya yang seumur hidup, KTP-nya seumur hidup, gitu loh. Iya kan takut juga aku Bang, masa disumpah aku mau dinas pendudukan janda, aku bikinlah itu janda di bawah sumur hidup, tak mau lah aku Bang. Ya kan, aku juga pengen juga lah kawin lagi. Jadi ku bikinlah KTP ku kawin Bang, dah biar sumur hidup. Ya sudah, kalau di situ kawin seumur hidup berarti nanti nggak kawin lagi dong. Kawin lah Bang. Jadi tulis saja nanti di situ status janda sementara. Mana bisa sumur hidup itu Bang. Ini kayak mana? Kalau janda seumur hidup nggak kawin, kalau ditulis kawin juga berarti nggak kawin, kan nggak mungkin 2 suami. Ya, jadi kayak mana tuh Bang? Janda sementara. Mana bisa itu seumur hidup. Statusnya. Ya nggak bisa Bang, mana ada janda sementara. Janda aja, kan dia pilih janda atau kawin, ku pilih lah kawin. Daripada aku disumpahi janda seumur hidup kan. Jangan-jangan Bang Suman juga gitu dia. KTP-nya udah seumur hidup. Wah, enggak Bang dong. Pantes. Enggak dong. Ini kenapa jadi nyerang? Enggak. Nyari remis. Kan pertanyaan saya, kata Allah itu ambilnya dari mana? Ambilnya dari Al-Quran. Terus apa lagi mau dijelaskan? Mau di dalam koin itu gelar, kan bukan dari sana sumber ngambil kata Allahnya. Ambilnya dari Al-Quran, berarti ngambil dari nama Allah. Siapa bilang nama Allah itu gelar di Al-Quran? Nama Allah itu adalah nama Allah itu sendiri, bukan gelar Allah. Artinya kalau ada kemudian dia temukan koin di abad ke-7, faktanya tahun 650-an ya, wilayah itu sudah ditaklukkan kemudian oleh Islam. Artinya kalaupun tadi koinnya itu masih menggunakan nama-nama Ahura Mazda, sembahan mereka, dewa kebijaksanaan, faktanya ditundukkan, maka koinnya itu digantikan dengan nama Allah, bahkan basmalah di sana. Berarti itu sudah otoritas Islam dong. Nah kalau sudah otoritas Islam, berarti koin itu merujuk kepada nama Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, yang menjadi sembahan umat Islam. Kan begitu.
Cuma akal-akalan aja dia. Ya kalau misalnya kenapa nggak diberikan kesempatan, artinya kita ingin mendengarkan dibodoh-bodohi gitu. Betul, Gurunda, mantap. Bahkan ya, kalau kita tambahkan by data ya, bukan cocokologi. Boleh ya sedikit Gurunda, kita buka dari beberapa kamus. Tapi koinnya jangan berhenti dong. Betul, makanya kita sambil ngisi waktu. Jangan lupa mawarnya cepat. Yang ingin bersedekah untuk, nah ini contoh ketika kita buka ya, kita buka dari hal yang akademis, ya. Kita pertama tidak besarin Has. Nah ini ada 2 kamus. Masya Allah, keren. Ya, alhamdulillah untuk saudara kita ya. Ini kamus, ini secara akademis yang ditulis oleh orang Katolik juga, orang Kristen Ortodok ya. Ini dia menggunakan bahasa Arab. Dan di situ ada kata Allah, ini namanya Kamus Al-Munjid ya, oleh Louis Makluf. Nah, di sini ada tertulis. Nah, Allah itu siapa? Nah, ini. Di sini dikatakan Allah _2 Ismuddat, nama sang esensi Tuhan. Al-wajibul wujud, yang wajib, yang maha ada. Jadi wajib adanya nama sang esensi Tuhan itu sendiri, nama Tuhan itu sendiri. Kristen yang menggunakan bahasa Arab, mereka itu tidak mengatakan kalau Allah itu dari tadi apa itu namanya? Gelar. Yeah. Justru itu ismudat, nama sang diri Tuhan atau esensi Tuhan itu sendiri. Nah, ini pertama kamus Louis Makluf yang di Libanon. Sekarang yang di Mesir. Kita buka juga nih yang di Mesir. Namanya Koptik Mesir, Estetakla. Sama di sini juga mengatakan Allah di sini adalah hada ismu al-ilah kholiku jami'il kainati. Jadi Allah itu ini adalah nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, ketika mereka secara akademis membahas kata Allah, yang mereka menguasai bahasa ini dan tahu siapa itu Allah, mereka mendefinisikannya benar. Makanya ketika umat Islam baik di Indonesia maupun di Arab, ketika menyebut kata Allah atau membahas kata Allah itu nggak ada perdebatan. Nama sang pencipta. Cuman mereka di sini ketika masalah orang Kristen di sini mereka musyrik menyekutukan Allah karena di sini ada yang namanya Ibnullah gitu. Ibnullah ini juga adalah Allah juga. Nama Tuhan, makanya dikatakan salisu salasa. Al-Maidah ayat 73 disebut kafir statusnya. Tapi yang namanya Allah ini adalah benar nama sang pencipta, bukan gelar ini. Sama sekali bukan gelar. Ada 2 referensi dari Kristen sendiri, dari Koptik Mesir dan Libanon. Mereka mengatakan tadi ismuddat, nama sang esensi Tuhan itu sendiri. Di sini juga nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Makanya dia modalnya cuman koin pencocok dari Islamofobia yang suka merusak dan menjelekkan, mempremi Islam negatif, yaitu tujuannya seperti itu, bukan secara akademis dan ilmiah. Kalau di dalam Islam nggak repot-repot menjelaskan nama Allah, diawali di surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu ismuddat, nama sang esensi Tuhan itu sendiri. Baru sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah itu. Jadi tidak ada masalah. Cuman anehnya kadang-kadang sudah Kristen oten di Indonesia ini ngambil, nyuri dari Al-Quran. Udah gitu dia nyerang kata Allahnya dan dia lupa sebenarnya lagi nyerang Kristen juga, tapi yang di Arab gitu. Nggak akademis itu namanya. Iya, makanya tadi saya menghalangi untuk terlalu lama dikasih ruang teman-teman agar dipahami. Yang nyimak kita itu kan 4.000-an. Di situ pasti ada anak-anak muda kita yang masih awam. Kalau masuk di otaknya itu akan tersimpan sehingga bisa jadi muncul nanti pemahaman bahwa Kristen tidak salah menggunakan kata Allah karena mereka menjelaskan melalui link tadi yang menampilkan kemudian gambar daripada Ahura Mazda itu koin yang mereka sudah menggunakan nama Allah. Nah kalau kita yang paham ini tidak masalah. Makanya saya menghalangi untuk menjelaskan, cukup sekali aja. Dan kita sudah paparkan
bahwa sebenarnya Suri Astor pada saat itu menggunakan koin ini, nama Ahura Mazda ini, mereka itu lahirnya dikenalnya kemudian 2 sebelum Masehi. Itu kalau kita merujuk kepada literasi internal mereka sendiri. Nah, kemudian ketika dinyatakan di situ ada Ahura Mazda dan di lingkaran koin itu ada nama Allah, lantas kita kemudian memberikan ruang untuk menjelaskan, itu bisa dipahami oleh yang awam bahwa ternyata betul Kristen ini hanya menggunakan Allah itu tidak salah karena gelar. Itu yang saya hindari, sehingga saya tidak memberikan terlalu banyak ruang, karena itu mau menipu tadi. Itu mau menipu, dia mau membodohi. Makanya saya ikat dia dengan saya katakan terjemahan kitab itu sumbernya ngambilnya dari Al-Quran atau dari koin itu. Alhamdulillah dia jawab dari Al-Quran. Dah selesai tugas kita. Sudah selesai. Gak perlu kita mendengarkan colete-colete yang mau membodoh-bodohi, gak perlu. Tidak perlu. Apalagi dengan cara-caranya dia itu mau menjelaskan, ini tunggu dulu, ini kalian tidak paham, tidak mengerti, ini ada kayak gini. Ya, untuk apa kau menjelaskan itu? Toh bukan dari sana asal terjemahanmu. Asal terjemahanmu itu dari Quran. Nah, kalau pijakannya Al-Quran berarti itu adalah nama, bukan gelar gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Tapi meskipun ada yang kesal, ya saya tentu minta maaf ya. Tentu minta maaf. Anda juga harus mengerti suasana dalam medan perang itu seperti apa. Tidak sama seperti Anda yang cuma duduk sambil ngopi, mendengarkan sambil merokok, menyimak, menunggu apa yang akan keluar dari lisan kami yang ada di atas. Tapi kalau kami ini berpikir dan memutuskan kata apa yang kami harus keluarkan untuk ini. Anda kan cuma mendengarkan. Kalau kami itu semua, mata, telinga, mulut itu kerjasama semua, kepala, hati kerjasama semuanya untuk melontarkan kata menjadi kalimat. Dan mudah-mudahan pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Bedalah kalau yang menyampaikan dengan yang hanya mendengarkan. Gitu ya teman-teman. Berarti kayak ini ya, Burunda, kayak pemain bola ya. Ya, bola betul. Penontonnya. Ya. Penontonnya Jadi kadang kenapa kok umpan ke sana ini gitu-gitu ya, iya. saudara ya. Jadi kalaupun ada yang keliru, ada yang salah, ya anggaplah itu kesalahan, salah umpan lah dan salah nerima bola gitu ya, dimaklumi aja. Oke. Bang, silakan. Ini Ya. teman-teman ya, sekali lagi saya katakan untuk saudara-saudaraku yang ingin mengumpulkan donasi atau bersedekah buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan kita di Sulawesi Selatan, yaitu sedang kena bencana banjir dan ada korban jiwa. Nah, jadi teman-teman yang mau transfer sudah ada nomor rekening yang disebutkan tadi, dan kalau untuk gift silakan ke Bunda Rahma. Ingat, berapapun gift kalian itu sudah membantu saudara-saudara kita yang di sana. Jadi guys, ini terakhir ya, ini terakhir. Jadi ini terakhir, habiskan semuanya. Yuk, yang terakhir. Yuk, terakhir, legat. Yuk. Kiri, maju. Gitu ya. Masya Allah, berkah. Coba lah bang, kalau digituin baru bergerak orang itu bang, tengoklah kan. Tadi kita diam ya kan. Betul. Semoga dibalas dengan segala kebaikan. Amin. Dibalas dengan segala kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seindah hati. Ya, Kenapa ada namanya sempak tadi itu? Black Sin. Itu ada sempak bolong. Yuk, yang paus. Muhammad. Paus. Ayo silakan. Apapun. Bang Arpan, thank you. Paus apapun. Singa, paus, boneka. Kucing, harimau. Gak ada apalagi padale, kupu-kupu. Gak ada itu bang. Pompong, domba, dan buaya. teman-teman yang 2,9 jangan lupa di follow akun baru ya we. 4 tumbang akunku, jadi gak bisa live aku besok we. Jadi ini biar bisa live we. Kalau minta follow halus. Padahal dia tumbang gara-gara cek kodam loh. Mana ada? Gak ada itu. Bang, Gak ada. Bang, mana itu bang? Ada seseorang yang suka cek kodam tiap hari bang. Percaya parah gue ngadu-ngadu gue sama Bang Juma. Untung kita nggak satu rumah. Kalau satu rumah tempeleng kok. Tadi malam lucu loh.
Tadi malam lucu loh di Bunda. Kan aku Wandi. nyimak tuh di gurunya, kan ada gurunya itu. Yang tadi malam itu yayasan apa kek. Ternyata gurunya itu yang itu apa ya? Songkok apa sih? Yang tadi malam Songkok itu bolong. Itu yang aku situ bolong, bukan bolong kah? Di situ kan aku nyimak. Songkok. Pecah ya tadi malam itu loh yang gurunya yayasan dimarahi di sana kan sama gurunya. Masa? Dia Apa dia bilang? Iya, dimarahi. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Mofen, thank you Mofen. Thank you lu Mas. Siapa dipanggilkan itu kah? Bunda, laki-laki tapi panggil ke Bunda. Dimarahi, dibilang, kau itu kenapa kau itu kesana, kau memang cari mati kau itu belum cukup sayapmu, kamu terbang, kau tahu itu komalnya, iya dimarahi. Komalnya siapa itu? Saya ini ya kan cewek ini tuh dipanggil Bunda, jadi sekalian ada yang bilang calabai larona kare marani bilang calabai. Yang kau tahu pasan temit tahu. Luar biasa. Terus guys. Masya Ini Allah. terakhir guys. Lanjut saudaraku. Terakhir. Lega. Yang terakhir. Tuh. 404. Berkah selalu saudaraku ya. Ini terakhir ya, besok udah Reca. enggak lagi ya. Yo, yang terakhir. Malam ini malam terakhir buat donasi. I love you sayang. Yo, Masya terus Allah. yang lain. Cepat kalian bergerak dikit, ayo. Makasih teman-teman. Ada yang nanya juga, ada berapa RT yang kena musibah? Bukan RT sih tepatnya. Banyak Bukan kali. RT. Tapi Satu kabupaten. Beberapa kabupaten. Apa Coba aja lihat. mau ditampilkan? Apa mau ditampilkan? Yang kena Siapa yang itu. simpan videonya? Ayolah ini udah. Yo, yang lain terus, terus. Nanti Bang kalau ditampilkan lagi. Yo. Yang terakhir malam terakhir yang ngumpulin donasi. Banyak, Ayo berapapun yang kalian sedekahkan itu sudah membantu saudara kita. Berapa kecamatan loh? Ada beritanya coba aja di YouTube. Coba lihat di Besok masa karena sayur kita jarang apa? nonton TV Dan ubi kan. tumbuh. 404, makasih. Toi, makasih. Tadi paus yang ngasih siapa? Aku cek dulu namanya. Yang ngasih Moven. Terima kasih Bang Moven. Teruskan Bang Moven. Kalau perlu singanya keluarkan Bang Moven. Wih, barangkali janganlah. Yang Mana tahu dia mau seikhlasnya ngasih aja. Bang. Ayo Moven. Thank you. Yuk terakhir ya, malam ini malam fans berat. Thank you. Abai, thank you. Ya, malam ini malam terakhir yang ngumpulin donasi. Panji bentar, thank you. M Alan, thank you. Tiba-tiba ada singa. Wow. Docom, thank you. FPN, thank you. Singa gigit kaki. Masya Allah. Docom, thank you. Thank you. Johara ini, Ya thank Allah, you. Rabbi. Tony, Semoga- thank you. Semoga berkah Masya saudaraku. Allah. Bunda Dibalas Habib, dengan thank segala you. kebaikan. Amin. Masya Allah. Luar biasa kalian. Inilah saatnya kalian ribut berdua. Ayo, semangat. Saya semangati berdua ini. Ayo. Iya. Yang terakhir. Jangan ribut untuk saat ini. Stikernya diganti peduli bencana lu aja dulu biar orang Terakhir. orang yang lagi terakhir. ribut ini paham orang maksudnya. Kasih di tengah dong, kasih perbesar supaya dia lihat Di ini, tengah, tak? bukan di Iya, tengah. kasih besar Di kiamnya tengah. Bunda tahu, Bunda Rahmat tahu besar. Bunda Rama di tengah. Coba bilang dulu di tengah, bukan di tengah. Di tengah. Makassar kapan? Di tengah. Di tengah. Itu namanya nyindir saya juga itu berarti. itu bahasa kami tuh. Gak bisa diganggu-gugat itu. Itu bahasa kami di sini. Enggak loh Bang. Berani lah ngomongnya ini blokir ini. Kok Lama-lama aku doakan juga dia jadi bertawa sih. Bang Suma coba bilang jempol. Jempol. Hostnya bukan aku loh. Jempol. Berkah. Jempol Bang, jem bukan jam. Nah, Tadi. jempol.
Enggak, lagi tadi Bang Juma aku dengar tadi ngomong bilang resmi Bang, resmi bukan resmi. Resmi. Makasih, barakallah. Ayo saudaraku. Kira-kira itu jangan ditutup itunya biar nampak orang ini berapa totalnya tuh. Peduli musibahnya agak turunkan kalau perlu. Ya, tutup mukanya bener Rama. Janganlah Bang. Masya Allah, berkah selalu. Ayo. Coba deh. Masya Allah. Yo, malam ini malam terakhir ya, Malam ini malam terakhir. Ayo, guys. Dia ya berapapun saudara kalian resmi. Ya, resmi Bang, bukan resmi. Iya. Barakallah. Ayo, jengkol. Jengkol. Coba terong. Terong coba. Betul, coba terong bilang. Masya Allah, berkah. Masya Allah, Jocom. Luar biasa ya, luar biasa. Ribut lah kalian berdua, ribut lah. Kesempatan kalian ribut. Berkah saudaraku. Barakallah. Masya Allah. Tommy, thank you. Masya Allah. Iya toh, kencang kali. Semoga berkah. Semoga dibalas dengan segala keberkahan, kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Nah, itu yang kasih gift itu catat namanya. Sekalian minta nomor tanggal ulang tahunnya berapa. Nanti kirimkan kado. Capek kali Bang, 100 orang 100 catati. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa, catat lah namanya. Saudaraku, saudara kita di sana ya, daerah Luwu itu, aduh, Masya Allah, sangat membutuhkan uluran tangan. Masya Allah, Dotcom, luar biasa beliau ini, Bang. Ayo, teruskan Bang Dotcom, teruskan. Teruskan Bang, teruskan. Kan terus dia, terus lagi Bang. Lagi, habiskan Bang. Ayo lagi Bang. Masya Allah, Dotcom. Masya Allah, Dotcom. Jangan berhenti lah Bang. Lega Bang. Teruskan. Ya Allah. Iya, ayo kalian berdua semangat. Yuk. Masya Allah. Ayo saudaraku, ini malam terakhir kita pengumpulan ya. Besok tim itu mau berangkat langsung ke sana ya. Iya. Ke lokasi. Tim dari api mau berangkat langsung ke lokasi. Jadi ini malam terakhir saudaraku. Silakan. Kalau boleh. Ya, singa sekalian ya, saudaraku. Yang mampu. Iya, teruskan. Kayaknya 404 ini habis top up lagi dia tuh. Lanjut Bang, lanjut. Lagi teruskan Bang, terus habiskan. Yuk, ini dihabiskan. Ya, terakhir malam ini ya. Celana dalam itu 10.000 tiga, celana dalam 10.000 tiga. Kebetulan memang mereka butuh celana dalam. Pintar bener Ramai. Silakan saudaraku, malam ini kita berbagi ya. Rena, thank you. Allah akan membalas. Nomor rekening di bawah. Gak bisa ditampilkan nomor rekening, di typing aja. Di bawah aja. Ambi, thank you. Saya kasih tahu nomor rekening. Boris Al, thank you. Saya lagi di jalan ini, perjalanan ke Senjai. Terus guys. Saudaraku, itu udah ada Bang Win tuh. Tetap semangat. Nomor rekeningnya udah disebut Bang Win. Bang Win itu ada nomor rekening tadi. Gak bisa disematkan. Rungkat ya? Enggak Bang, gak tahu ini kalau bisa disematkan. Kalau disematkan gak rungkat, cuman gak bisa. Ayo itu Mr. Y itu udah bikin tuh nomor rekeningnya. Ayo guys. Teruskan. Ayo semangat. Salah itu salah. Terus yang betul yang mana? Ayo teman, ayo saudaraku. Satu mawar pun sangat berarti ya. Satu mawar pun sangat berarti bagi mereka. Das bro itu yang betul, das bro. Apa suaraku kecil ya? Kedengeran Bunda. Satu tangkai mawar pun sangat berarti loh saudaraku. Silakan saudaraku, satu mawar pun sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang di sana ya, yang tersisa itu hanya baju di badan. Itu pun udah kena lumpur, udah nggak ada kali ya bajunya ya. Udah terhanyut semua.
apa namanya banjir dengan longsor ya. Mereka yang terakhir yang longsor, kena yang musibah terakhir itu. longsor kemarin. Longsor, masya Allah. Berapa ya? 3.000 sekian rumah yang terendam, 3.000 lebih. Yang hanyut tuh rumah berapa tuh rumah? Itu aku tengok ya. Berapa rumah ya? 100 lebih tuh rumah hilang, hanyut. 100 lebih. Masya Allah ya, mereka sangat membutuhkan saudaraku. Aku lihat catatanku. Iya, ini masih ada orang yang nggak tahu kalau ada terjadi musibah di Luwu. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube, ketik aja di YouTube musibah Luwu, pasti ada di situ beritanya. Mungkin karena nggak viral ya. Catatanku sih. Ayo teman-teman, semangat terus. Ini... Ayo guys, mana lagi? Jangan berhenti, teruskan. Ini malam terakhir loh, woy. Terakhir. Ayo guys, teruskan. Iya, Lupus, thank you. Teruskan. MH Alat, thank you. Teruskan. Keluarkan aja semua, habiskan aja. Ya. Habiskan aja, enak kali ngomong. Habiskan aja, kayak kembang api. 1405. Thank you. Lagi. Mana lagi? Aduh. Teruskan. 404. Thank you. Ayo, Krishna. Thank you. Yo. Yang belum. Ini kayak cek apa? Cek modem ya? Masya Allah. Keren banget. Luar biasa. Ini kembali.